Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance sebelumnya menyatakan bahwa Washington dan Teheran telah membangun jalur komunikasi untuk meredakan ketegangan di Selat Hormuz. Namun pernyataan itu dibantah oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC yang menegaskan bahwa tidak ada saluran komunikasi semacam itu dan tidak akan ada pembentukan jalur tersebut. Perbedaan pernyataan ini memunculkan pertanyaan mengenai upaya deeskalasi di tengah meningkatnya ketegangan militer antara kedua negara. IRGC juga memperingatkan bahwa apabila insiden serupa kembali terjadi, respons Iran akan lebih keras dan lebih luas. Situasi tersebut memicu kekhawatiran bahwa aksi saling balas antara Iran dan Amerika Serikat, termasuk penghentian kapal oleh Iran dan serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas militer Iran, dapat mengancam kelangsungan nota kesepahaman serta proses negosiasi yang sedang berlangsung. Sementara itu, Dewan Nasional Iran Amerika, organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat, menyatakan keprihatinannya atas serangan terhadap kapal di Selat Hormuz dan respons militer Washington. NIAC mendesak kedua negara menyelesaikan perselisihan melalui jalur diplomatik, bukan dengan aksi militer. Organisasi tersebut juga meminta seluruh pihak memanfaatkan mekanisme yang telah diatur dalam nota kesepahaman untuk memantau pelaksanaannya. Menurut NIAC, setiap pelanggaran terhadap kesepakatan berpotensi menggagalkan proses diplomasi dan mendorong Amerika Serikat serta Iran kembali ke dalam konflik bersenjata.
Amerika Serikat pada Jumat melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran di sekitar Selat Hormuz sebagai respons atas serangan drone yang menghantam sebuah kapal dagang sehari sebelumnya. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM, serangan tersebut menyasar fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pantai milik Iran. CENTCOM menyatakan aksi Iran terhadap kapal komersial merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata. Meski demikian, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi tersebut belum menandai dimulainya kembali kampanye militer berskala besar. Media pemerintah Iran melaporkan Korps Garda Revolusi Islam telah membalas dengan menargetkan posisi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Namun hingga kini militer Amerika Serikat belum mengonfirmasi adanya serangan balasan itu. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menegaskan bahwa Washington akan merespons setiap aksi kekerasan. Ia mengatakan Iran telah menyetujui perjanjian gencatan senjata dan seharusnya menggunakan jalur komunikasi yang tersedia apabila memiliki keberatan terhadap implementasi nota kesepahaman, bukan melalui tindakan militer. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyebut serangan drone Iran terhadap kapal di Selat Hormuz sebagai pelanggaran yang bodoh terhadap kesepakatan penghentian perang. Saat ditanya apakah Iran akan menghadapi konsekuensi, Trump hanya menjawab, "Anda akan mengetahuinya." Di Truth Social, Trump menyatakan Iran meluncurkan sedikitnya 4 drone serang ke arah kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Dengan salah satu drone dilaporkan menghantam bagian atas sebuah kapal kargo. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menyatakan bahwa negaranya siap menggelar perundingan damai.
setelah serangan drone Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia memicu kelangkaan bahan bakar. Pernyataan itu disampaikan ketika serangan terhadap kilang minyak Rusia terus meningkat sepanjang 2026, menurut laporan Sky News Selasa 23 Juni 2026. Menurut Putin, Rusia siap melanjutkan negosiasi berdasarkan kesepakatan yang pernah dicapai dalam pembicaraan di Istanbul pada 2022. Ia menegaskan tidak melihat alasan bagi Moskwa untuk meninggalkan kesepakatan tersebut. Putin menuduh serangan terhadap infrastruktur sipil Rusia bertujuan untuk mengacaukan stabilitas masyarakat. Ia mengatakan bahwa serangan itu dilakukan di tengah dukungan besar negara-negara Barat kepada Ukraina serta meningkatnya penggunaan drone. Sehingga bertujuan menciptakan rasa tidak pasti terhadap tindakan angkatan bersenjata Rusia. Serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia dilaporkan meningkat 2 kali lipat sejak awal 2026. Pekan lalu, salah satu serangan menghantam kilang minyak di Moskwa, yang disebut sebagai salah satu serangan terbesar terhadap fasilitas tersebut sejak perang dimulai. Serangan-serangan itu terjadi di saat muncul dugaan bahwa Rusia tengah mempersiapkan ofensif musim panas yang menargetkan 4 kota penting di kawasan Donbas. Komando Pusat Militer atau CENTCOM Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan di wilayah Iran pada Jumat 26 Juni 2026. Operasi ini dilakukan sebagai tanggapan atas serangan terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.
Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan 4 target di sepanjang pantai Iran yang berbatasan dengan Selat Hormuz dan Pulau Qasem dihantam oleh 6 pesawat Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Teheran meluncurkan setidaknya 4 drone serang ke arah kapal-kapal yang melintasi di Selat Hormuz. Pasukan Amerika Serikat sebutnya mencegah 3 diantaranya, sementara 1 drone yang tersisa menghantam kapal kargo dan memicu kerusakan. Dalam akun media sosialnya, Truth Social, Trump menggambarkan serangan itu sebagai pelanggaran bodoh terhadap perjanjian gencatan senjata. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance juga ikut mengancam Iran dengan mengatakan bahwa kekerasan akan dibalas dengan kekerasan. Ia mengatakan Iran telah menandatangani perjanjian gencatan senjata. Namun pihaknya telah menghormatinya jika Iran memiliki perbedaan pendapat tentang nota kesepahaman atau MOU diterapkan. Mereka dapat menghubungi kami. Pada Kamis 26 Juni 2026, Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris UKMTO mengatakan sebuah kapal kargo terkena proyektil tak dikenal di lepas pantai Oman. Meski tak ada korban jiwa, tapi proyektil itu memicu kerusakan pada anjungan kapal. Pemerintah Amerika Serikat mulai mempertimbangkan pemindahan sejumlah instalasi militernya di kawasan Teluk Timur Tengah. Setelah serangan balasan Iran menyebabkan kerusakan besar pada beberapa pangkalan penting milik Washington.
Laporan Wall Street Journal menyebut Pentagon kini mengevaluasi ulang posisi pangkalan-pangkalan strategis Amerika Serikat di kawasan Teluk. Untuk mengurangi ancaman serangan rudal dan drone Iran yang dinilai semakin berbahaya. Salah satu pangkalan yang mengalami kerusakan cukup parah adalah Naval Support Activity Bahrain atau NSA Bahrain. Markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di sekitar 240 km dari wilayah Iran. Serangan Iran tersebut terjadi setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan kampanye serangan udara besar terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Sebagai balasan, Teheran menyerang berbagai fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah menggunakan rudal dan drone jarak jauh. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa serangan Iran menewaskan sedikitnya 13 anggota militer Amerika Serikat. Dan melukai ratusan personil lainnya di berbagai lokasi militer kawasan Timur Tengah. Berdasarkan citra satelit dan laporan media sosial yang dianalisis Wall Street Journal, sejumlah bangunan di pangkalan NASA, sejumlah bangunan di pangkalan NSA Bahrain mengalami kerusakan serius. Bangunan yang terdampak meliputi markas komando Armada kelima, barak militer, gudang logistik, hingga tangki air minum utama di pangkalan tersebut.